Perkenalkan, saya salah satu anggota dari kelompok ekonomi yang membahas tentang asuransi. Apa itu asuransi? Apa saja jenis-jenis asuransi? Apa itu asuransi kesehatan? Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat asuransi? Daripada pertanyaannya belum dijawab, yuk simak dulu drama dari kelompok asuransi, sebuah kelompok yang beranggotakan 4 orang yang akan menjelaskan materi asuransi, khususnya asuransi kesehatan, dalam bentuk drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Asuransi. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan drama tentang asuransi. Selamat menyaksikan. Semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Fitri Ainur Rohimah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Fitri Prameswari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Aisyah Uliawardani. Apa nih? Asuransi. Coba wajib dulu apa ini? Tapi gue masih belum ngerti ya asuransi kayak gimana. Di sini presiden Baik. Gue bingung nih. Jadi ada iklan asuransi lewat HP gue. Tapi gue masih bingung. Asuransi itu apa? Pan, lu nggak tahu asuransi? Iya nih. Irfan, asuransi itu di zaman sekarang penting kan, apalagi buat masa depan kita. Masa lu nggak tahu sih, Pan? Bah, emangnya apa sih asuransi? Emangnya bisa jamin kita sukses di masa depan? Bukan dong, Pan. Asuransi itu kan pasti ada yang tanggal 20 ya. Yaitu perusahaan asuransi penanggung yang pemegang polis tertanggung, di mana asuransi itu diberikan perlindungan finansial terhadap tertanggung karena resiko yang tercantum dalam polis. Nah, kalau mau dapat perlindungan asuransi, lo harus bayar pihak asuransi. Namanya bayar premi. Emang tujuan adanya si asuransi itu apa sih? Gue nggak tahu. Tujuan asuransi secara umum adalah untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga dan membantu dalam pengelolaan risiko, sehingga individu atau perusahaan dapat lebih tenang dan fokus pada aktivitas utama. Asuransi membantu dalam mengalihkan risiko finansial dari pemilik polis ke pihak asuransi, sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diatasi dengan lebih baik. Oh, jadi perusahaannya bakal ngasih perlindungan ya? Ngejamin keberlangsungan jangka panjang, kan? Memang fungsinya apaan dah? Kan kita bisa nabung. Aduh, Irfan, zaman sekarang nabung itu kalau kita nabung tiba-tiba ada musibah, terus kita pasti bakal pakai, Pan. Terus gimana tabungannya? Hilang langsung. Tapi bedanya kalau asuransi itu kita bayar, tapi nanti kita nggak bisa klaim dulu untuk beberapa jam waktunya. Nah, terus fungsi-fungsi dari asuransi itu sendiri ada banyak, Pan. Salah satunya misalkan finansial lu jadi tetap terjaga. Terus yang kedua, lu tuh nggak perlu deh pusing-pusing. Nah, yang ketiga, lu punya jaminan buat masa depan lu, terutama di jaminan kesehatan, jiwa, sama pendidikan. Nah, selain itu juga ada pengganti penghasilan. Terus ada juga perlindungan aset dan pengurangan risiko yang akan datang, Pan. Emang ada juga asuransi buat lembaga. Kalau punya PT, berarti bisa asuransi juga ya, Li? Ya bisa dong, Pan. Justru malah asuransi buat PT itu lebih menguntungkan karena aset-aset lu bisa jadi terjaga. Terus juga lu dapat perlindungan dari gugatan pihak ketiga, memberikan kesejahteraan bagi karyawannya.
Gitu, Pan. Banyak dong peran dari si asuransi ini. Banyak dong, Pan. Ada 3 peran nih. Yang pertama, buat negara. Salah satu contohnya itu meningkatkan ekonomi negara. Yang kedua, itu bisa buat individu dan keluarga. Nah, yang ketiga ini, Pan, paling penting. Mensejahterakan semua rakyat negara Republik Indonesia, Pan. Oh, mau pakai asuransi. Caranya gimana sih? Ya tinggal daftar aja ke kantor asuransinya. Ya udah, Pan. Semoga diterima ya kalau kamu daftar. Kalau dia apa ada yang bisa dibantu? Iya sih ya. Saya tertarik melihat iklan asuransi. Kayaknya akan berguna buat tahun depan. Sebenarnya saya masih di buat tahun depan. Cara daftarnya gimana ya? Tapi sebelumnya saya masih bingung mau pilih asuransi yang mana. Agar Bapak tidak bingung, saya jelaskan ya apa jenis-jenis apa saja yang ada di asuransi. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi properti atau rumah, asuransi perjalanan, asuransi kredit, dan asuransi unit link. Banyak banget jenisnya. Emang apa bedanya? Kalau asuransi itu fokusnya ke perlindungan diri terhadap resiko yang tak terduga seperti sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. Lalu uang itu baru bisa diambil apabila hal-hal tersebut sudah terjadi. Jadi asuransi ini lebih cocok bagi orang yang mau berjaga-jaga dari hal yang tidak bisa diprediksi. Produk lain seperti BPJS, dana pensiun, tabungan, dan koperasi itu lebih ke perencanaan keuangan rutin. Jadi uangnya bisa diambil sesuai dengan jadwal atau kebutuhan. Tapi tidak ada proteksi kalau tiba-tiba terjadi musibah. Lalu ada juga unit link. Unit link yaitu gabungan dari asuransi dan investasi. Bisa jadi untung, tetapi ada juga risikonya karena investasi itu nilainya bisa naik dan bisa turun. Jadi Bapak tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Apabila mau aman dari resiko, Bapak bisa pilih asuransi. Sedangkan apabila Bapak mau uang pasti dan bisa ditarik, bisa pilih tabungan atau investasi. Kalau mau dua-duanya lebih bagus, tapi asal tahu fungsinya terlebih dahulu. Dan jangan hanya asal ikut-ikutan saja. Oh, oke. Kayaknya saya tertarik sama asuransi kesehatan deh. Ada beberapa Gimana syarat, daftarnya? itu Bapak tinggal isi formulir, terus lampirkan fotokopi KTP, dan riwayat penyakit. Nanti pun akan ada medical check-up bila diperlukan. Setelah itu, Bapak tinggal tanda tangan polis dan membayar premi pertama. Setelah itu, asuransi bisa langsung digunakan. Oke deh, siap kalau gitu Bang. A few moments later. Aduh, sakit banget. Untung udah daftar asuransi kesehatan. Jadi layanannya gratis. 2 hours later. Wah, setelah saya daftar asuransi kesehatan, saya dapat fasilitas berupa fasilitas asuransi. Yang pertama, klien asuransi. Kedua, perlindungan finansial. Ketiga, manfaat asuransi. Keempat, layanan medis. Kelima, konsultasi asuransi. Keenam, pengelolaan risiko. Dan yang ketujuh, layanan darurat. Dan ada lagi fasilitas tambahan. Yang pertama, rider asuransi. Yang kedua, diskon premi. Yang ketiga, program loyalitas. Yang keempat, layanan online. Yang kelima, konsultasi keuangan. Mereka juga nawarin produk-produk yang nggak kalah hebatnya. Masih banyak produk asuransi yang lain. Contohnya, rawat inap, rawat berjalan, operasi. Terus, ada lagi pengobatan kronis, konsultasi dokter, rehabilitas, dan lain-lain. Itulah drama tentang asuransi.
Kami dari kelompok asuransi memilih untuk membahas terkait asuransi kesehatan. Adapun salah satu bentuk dari asuransi kesehatan yang paling dikenal oleh warga negara Indonesia adalah BPJS. BPJS merupakan asuransi kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk WNI dengan tujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan tenaga kerja. Selain BPJS, masih ada daftar nama asuransi kesehatan yang ada dan berlaku di Indonesia. Contohnya, Prudential Indonesia, Allianz Indonesia, AXA Mandiri, Manulife Indonesia, dan Sinarmas, serta masih banyak jenis lainnya. One eternity later. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Thank you.